Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kionatra Magiriyadi, absen 17 dari kelas 10-4. Nah, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas pelajaran kimia. Materi yang akan saya bahas mengenai konfigurasi elektron Niels Bohr dan juga menentukan keempat bilangan kuantum dan menentukan golongan serta periode atom. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Oke, jadi sedikit menjelaskan dasarnya aja. Di atom Bohr. Atom Bohr ini ditemukan oleh Niels Bohr. Niels Bohr menemukan atom itu seperti planet atau tata surya. Niels Bohr juga menemukan orbit atau lintasan yang dilalui elektron dan juga menemukan kulit atom, yaitu K, L, M, N, O, P, dan juga Ki. Nah, kekurangan atom Bohr ini dia belum menemukan letak asli elektron di mana. Selanjutnya, ini ada konfigurasi elektron atau kulit-kulit atom yang ditemuin oleh Niels Bohr tadi. Nah, di kulit-kulit atom itu ada elektron maksimalnya. Kalau di kulit K, L, M, N, O, P, dan juga Ki itu ada elektron maksimalnya. Itu bisa dilihat di tabel. Kalau di kulit K elektron maksimalnya berapa, kalau di kulit L elektron maksimalnya berapa. Jadi sebenarnya ini tuh ada rumusnya, yaitu 2 dikali N di pangkat 2. Cuma untuk memudahkan aja, ini langsung dibikinin tabelnya aja. Selanjutnya, di atom mekanika kuantum. Jadi namanya itu karena kesepakatan Louis de Broglie, Heisenberg, dan juga Schrödinger. Nah, ditemukan subkulit di dalam kulit. Tadi itu ditemukan kulit oleh Niels Bohr ya. Nah, si mekanika kuantum ini atau mekanika kuantum ini menemukan ada subkulit di dalam kulit, yaitu S, P, D, dan juga F. Penulisannya menggunakan huruf kecil. Nah, di atom mekanika kuantum itu ada aturan-aturannya. Ada 3 aturan. Yang pertama ada aturan Aufbau. Di aturan Aufbau ini pengisian elektron itu dimulai dari energi terendah. Yang kedua ada aturan Hahn. Nah, di aturan Hahn ini elektron itu akan mengisi bagian kosong terlebih dahulu sebelum berpasangan. Yang ketiga ada larangan Pauli. Di larangan Pauli itu tidak boleh ada elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Kekurangannya itu hanya bisa menjelaskan satu atom saja. Nah, biar paham cara ngisi-ngisinya gimana, lihat pembahasan soal-soalnya. Di konfigurasi elektronnya Niels Bohr itu, dia itu kayak gini ya rumusnya, 2 dikali N pangkat 2. Nah, gini. Jadi itu hitungannya itu 1 sampai 7. Jadi kalau K itu 2 kali 1 pangkat 2 itu 2 kan. Nah, kalau L itu 2 kali 2 pangkat 2 itu 8 dan seterusnya. Periode dan golongan. Jadi kalau di periode itu ibaratnya kalau S itu bisa sendiri dan kalau P dan D itu butuh S. Nah, kalau di D kalau jumlahnya itu 9 atau 10 masuknya ke golongan 8B. Kalau jumlahnya itu 11 masuknya itu ke golongan 1B. Kalau di 12 itu masuknya ke golongan 2B. Nah, ini golongannya itu kalau S dan P itu dia masuk ke golongan A. Kalau di D itu masuknya ke golongan B, dan kalau F itu golongan lactanida dan actinida. Nah, ini ada yang pertama itu ada penjelasan tentang aturan Aufbau. Jadi di aturan Aufbau ini penulisannya itu kayak gini. Kalau S, D itu dari 1 sampai 7. Kalau P itu dia dari 2 sampai 7. Kalau D dia dari 3 sampai 6. Kalau F, D itu dari 4 sampai 5 doang. Nah, penulisannya itu kayak gini nih. 1S2, 2S2, 2P6, dan seterusnya. Cara bacanya itu kalau dari gambarnya itu yang pertama itu 1S dulu, terus kedua S, terus dia kedua P, 3S, terus ketiga P, 4S, dan seterusnya. Nah, tadi kan 1S2, 2S2, 2P6. Gimana cara tahu kalau S itu 2, kalau P itu 6?
Nah, jadi di sini tuh udah ada kalau S dia itu 2, kalau P dia itu 6, kalau D itu 10, dan kalau F itu 14. Jadi nggak mentingin angka di depannya ya. Nah, lanjut ke bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama ada bilangan kuantum utama, itu simbolnya itu N. Yang kedua ada bilangan azimut, simbolnya itu L. Yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik, simbolnya itu M. Yang keempat ada bilangan kuantum spin, simbolnya itu S. Lanjut ke pembahasan bilangan kuantumnya. Yang pertama itu ada bilangan kuantum utama, simbolnya itu N. Jadi N itu sama dengan 1 sampai 7, kayak di sini. Tuh, 1 sampai 7. Nah, contohnya kayak misalkan gini. Ini ada konfigurasinya. Terus disuruh cari bilangan kuantumnya. Bilangan kuantum itu kan simbolnya N kan. Nah, cara nyarinya itu lihat di elektron valensinya dulu. Tadi angka depannya itu kan 4. Berarti bilangan kuantum utamanya itu 4. Bukan dari bilangan kuantum utama itu nyarinya itu yang di paling pertama ini ya. Nah, yang kedua itu ada bilangan azimut yang simbolnya itu L. Jadi kalau S itu sharp, P itu principal, kalau D itu diffuse, kalau F itu fundamental. Nah, kalau S itu sama dengan 0, P itu sama dengan 1, D itu sama dengan 2, dan F itu sama dengan 3. Contoh, nih ditanya misalkan berapa bilangan azimutnya. Berarti ini kan terakhir itu S kan. Berarti S itu berapa? 0. Berarti bilangan azimutnya itu 0. Nah, selanjutnya di bilangan kuantum magnetik. Simbolnya itu M. Jadi kalau di subkulit S, D itu ada 1 ruang. Kalau di subkulit P itu ada 3 ruang. Kalau di subkulit D ada 5 ruang. Dan kalau di subkulit F itu ada 7 ruang. Kayak gini ya. Contohnya itu, misalkan disuruh cari bilangan kuantum magnetiknya. Ini berarti digambar dulu nih. Ini kan terakhirnya itu kulit S kan. Berarti kalau kulit S itu berapa ruangnya? Ada 1 kan. Nah, ini harus digambar dulu ruangnya. Nah, ini udah digambar ruangnya. Ini kayak gini ya tuh. 1 ruang, terus di bawahnya itu ada angka 0. Nah, ini tuh kalau mau ngisi si ruangnya itu ada kaitannya sama bilangan kuantum spin, simbolnya itu S. Jadi di bilangan kuantum spin itu S itu maksimal elektronnya itu 2, P itu 6, D itu 10, dan F itu 14. Jadi cara pengisiannya itu kayak gini. Kalau misalkan arahnya itu kayak gini, itu D itu plus 1/2. Kalau misalkan arahnya ke bawah gini, itu dia min 1/2. Nah, berarti ini kan elektronnya itu 2 kan. Pokoknya kalau mau ngisinya itu dilihat dulu elektronnya berapa. Ini kan elektronnya 2. Nah, kalau cara ngisinya itu kayak di aturan Han tadi, isi yang ruang kosongnya dulu. Nah, kalau misalkan di 3 ruang, itu dia misalkan elektronnya itu 4. Berarti dia isi dulu nih. 1, 2, 3, isi dulu semuanya ruangnya, baru keempatnya di sini gitu. Nah, karena ini cuma ada 1 ruang dan elektronnya itu cuma 2, kayak di kulit S tadi, bilangan kuantum spin di kulit S itu kan maksimal elektronnya itu 2 kan. Nah, ini udah pas berarti 1, 2. Berarti dia bilangan magnetiknya itu 0. Nah, bilangan kuantum spinnya itu dia kan madep bawah. Berarti bilangan kuantum spinnya itu min 1/2. Atom He dengan nomor atom 72 ya. Jadi
mau cari N, terus juga L-nya, terus M-nya, dan juga mau cari S-nya. Nah, berarti kita harus tentuin dulu sih aturan Aufbau-nya. Yang pertama itu 1S2, terus 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Nah ini kan baru 10, 20, 30, 48, baru 56 ya. Kita harus sampai ke 72, berarti kurang 16 lagi. Selanjutnya itu ada 4F, 14, dan 5D. Karena sisanya ini 2, berarti kita tulisnya 2 gitu. Nah, berarti N-nya itu lihat di sini elektron valensinya 5D pangkat 2. Berarti bilangan kuantum utamanya itu 5. Bilangan azimutnya itu karena ini subkulit D, berarti kalau D itu kan sama dengan 2, berarti bilangan azimutnya 2. Nah, kalau D itu berarti ruangnya itu ada 5 ya. Nah, berarti gambar dulu nih. Nah, ini udah digambar. Berarti ini kan elektronnya ada 2 ya. Berarti isinya itu 1, 2. Terakhir itu ada di -1. Berarti bilangan kuantum magnetika itu -1. Nah, karena ini mode patas, berarti bilangan kuantum spinnya itu +1/2 gitu. Nah, lanjut di atom He dengan nomor atom 72, nyari periode dan juga golongannya. Kalau periode itu lihat yang angka depannya itu paling besar. Ini kan ada 6. Berarti periodenya itu 6. Nah, kalau nyari golongan itu dia karena elektron valensinya itu D, akhirnya berarti dia itu butuh S. Nah, 2 tambah 2, ini kan elektronnya sama-sama 2 kan, berarti 2 ditambah 2 itu 4. Berarti kalau D itu kan golongan B kan, berarti dia 4 B gitu. Nah, selanjutnya ada atom Mg dengan nomor atom 12. Mau cari konfigurasi elektron Niels Bohr. Berarti kulit pertama itu K, itu elektron maksimalnya 2. Kulit L itu elektron maksimalnya 8. Nah, 2 tambah 8 itu kan udah 10. Berarti di M ini kita taruh sisanya, yaitu 2. Nah, kalau di M itu kan elektron maksimalnya 18. Selama itu pengisiannya itu nggak lebih dari 18, itu masih boleh ya guys. Nah, di sini ada atom K dengan nomor atom 19. Mau cari N, L, M, dan juga S. Berarti kita harus tentuin dulu aturan Aufbau-nya. Ini berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, ini kan 10, 18, berarti terakhir itu kan 4S. Nah, kan sisa 1 kan, 18, berarti tulis 1 di sini. Nah, cari N, berarti kita lihat elektron valensinya itu angka depannya itu 4. Berarti bilangan kuantum utamanya itu 4. Nah, sekarang cari bilangan azimut.
bilangan azimutnya itu dia akhirnya itu di subkulit S. Berarti S itu kan sama dengan 0, berarti bilangan azimutnya itu 0. Nah, di bilangan magnetik dia itu kulit terakhirnya itu kan S. Berarti karena di subkulit terakhirnya itu S, berarti itu cuma ada satu ruang doang. Nah, 0. Nah, kan elektronnya itu cuma satu kan akhirnya. Berarti isi di sini 1 gitu. Nah, ini berarti bilangan kuantum magnetika itu sama dengan 0 dan bilangan kuantum spinnya itu sama dengan plus 1/2 karena dia madep atas. Sekarang mau nentuin periode dan juga golongannya. Nah, sekarang mau nentuin periode dan juga golongannya. Nah, di periode itu kan kita harus cari yang terbesar kan. Nah, di sini yang terbesar itu 4. Berarti periodenya itu 4. Nah, di sini tuh subkulitnya itu udah S, berarti dia nggak perlu apa-apa lagi kan, udah bisa sendiri karena dia subkulitnya S. Nah, elektronnya itu 1, berarti karena S itu golongan A, berarti jadinya golongan 1A gitu.